Saya Naziratul Huriah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Kuliner LPTK Universitas Negeri Semarang. Selamat datang di SMK Negeri 1 Purwodadi. Saya mengajar pada program keahlian kuliner mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Berikut video praktek pengalaman lapangan aksi pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa dulu ya. Aldi, silakan dipimpin doanya. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Hari ini sudah bahagia? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia, karena ketika bahagia nanti semua yang masuk positif semua, hatinya positif, pikirannya juga positif, tentunya akan berdampak pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa presentasi dulu ya. Agustin Serelia Lailani, Alia Agi, Anggi Setia. Oke, alhamdulillah semuanya pada pagi hari ini semuanya dapat hadir di sini. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang cara membuat bahan pengisi, penghias dan ornamen cake. Kemarin udah bikin ornamen-ornamen dari coklat kayak gitu kan. Nah, sekarang untuk materi sekarang kita akan membahas tentang plain cake. Tapi sebelum bisa menerapkan, kita harus paham dulu apa itu cake. Cake itu macamnya banyak kayak gitu. Sudah pernah ada yang makan chiffon atau brownies? Oh, pernah. Gimana Alia? Ya. Lembut sama kembang tinggi, Ya. porinya kecil, Ya. saat dimakan lembut. Kalau brownies itu lebih padat karena tidak mengembang sempurna. Oh iya. Ya, bisa. Berarti kalian sudah pernah ya melihat apa itu chiffon, apa itu brownies kayak gitu. Tujuan dan manfaat melakukan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi, dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari plain cake dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan juga produk nyata, juga mengkaji referensi, dan melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi cake dengan benar dan tepat. Yang ketiga, bisa menganalisis bahan utama dan bahan pendukung dari pembuatan cake dengan benar dan tepat. Yang keempat, peserta didik menentukan peralatan pembuatan cake dengan benar dan tepat. Yang kelima, melalui pengamatan produk nyata, mengkaji referensi, menggali informasi, dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis karakteristik cake dengan tepat dan benar. Yang terakhir, mampu menerapkan plain cake dengan tepat. Bu Zila, ada video ini, silakan nanti diamati. Ya, banyak macam tentang marmer, tapi marmer hanya sekedar nama saja, resipinya ribuan macam dari setiap guru, setiap orang yang menciptakan. Nah, marmer ini hanya modelnya saja. Di sini saya membuat ala saya ya, marmer sponge cake, di mana cake-nya ini nanti spongy atau kita sebut nanti dia lembut sekali dan ringan ya. Nah, ini kita sebut namanya marmer sponge cake. Jadi, dari video tadi bisa dianalisis dari bahannya. Ada yang mau menganalisis tentang bahannya tadi? Ya, Ines. Krim telur, Ya. pasir, vanilla cream. Iya. Yang kedua itu ada putih telur, Iya. pasir sama krim. Ada yang bisa menganalisis tadi cara membuatnya seperti apa? Oh iya, Yesi. Gimana, Yes?
Cara membuatnya tadi? Cara membuat marble cake yang pertama, campurkan kuning telur dan gula pasir, aduk menggunakan mixer bed dengan kecepatan sedang selama 10 menit. Ya. Yang terakhir, yang ke-9 adalah oven adonan tadi dengan suhu sekitar 160 derajat kurang lebih 45 sampai 60 menit. Iya. Ya, terima kasih. Itu juga cara menjadi upload dulu dong. Nah, ada tugas kelompok. Nanti Bu Sila kasih nih. Nih. Dianalisis dulu. Ini toh kan tadi kayak tadi ya, yang tadi kan marmer. Yang ini adalah ini namanya? Yang satu namanya? Nah, dari kedua ini nanti silakan didiskusikan. Oke, Bu Sila bentuk kelompok secara heterogen ya. Yang pertama, kelompok pertama ada Dimas, Cece, Agustin Serelia. Terus ada Alia, ada Yuli. Nah, bentuk kelompok, silakan dibentuk kelompoknya. Hah? Ini LKPD-nya. Silahkan dibaca LKPD-nya dengan benar dan baik ya, agar bisa mengerjakan dengan tepat. Silahkan bisa mulai untuk berdiskusi. Gimana? Ada kesulitan? Saat ini belum. Ya, analisis dulu dari bentuknya. Iya. Oh, iya, iya. Ini loganya sudah lebih banyak logga. Iya. Logganya lebih besar dibanding Iya. Iya, benar. Ya itu, dianalisis cari seperti itu. Nanti dicari juga bahannya apa aja, terus peralatannya apa saja, kayak gitu ya. Dicari sebanyak mungkin lah dari referensi YouTube atau buku bisa juga bisa, kayak gitu ya. Dikerjakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 1, kelompoknya Dimas. Oke, silakan bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan analisis siphon cake dan brownies. Untuk bahan A, total berat telur beserta cangkangnya 362 gram, setara dengan 6 butir kuning telur. Ada 50 ml minyak goreng, 65 ml susu cair, 140 gram terigu protein rendah, 40 gram gula pasir. Oke, kita masuk cara membuat. Langkah pertama, kuning telur aduk, tambahkan gula pasir sedikit, aduk rata. Masukkan minyak goreng sambil diaduk rata. Masukkan susu cair UHT, aduk terus sampai tercampur rata. Saring tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan tersebut sambil diaduk rata. Bowl yang lain, mixer putih telur sampai berbusa. Masukkan jeruk nipis atau lemon. Sambil dimasukkan gula pasir bertahap. Dimixer terus sampai mengembang sempurna. Jika dibalik tidak jatuh adonannya. Langkah ketiga, masukkan adonan loyang chiffon ukuran 22 tanpa diolesin apapun. Hentakan untuk mengeluarkan udara di dalam. Panaskan suhu 170 Celcius selama 10 menit. Keluarkan terlebih dahulu, lalu dikerak. Setelah selesai dikerak, masukkan lagi ke suhu 130 sampai 150 selama kurang lebih 45 sampai 50 menit panggang hingga matang. Setelah matang, keluarkan dari oven. Lalu balikan loyang terlebih dahulu sampai dingin, baru diambil dari loyang. Selanjutnya, klasifikasi cake akan dipresentasikan oleh teman saya, Anggi. Oke, termasuk chiffon tipe cake karena cake ini mengandalkan putih telur yang dikocok kaku agar adonan mengembang tinggi. Ya, pertanyaan bagus ya, Mbak Bianca. Jadi tadi udah selesai presentasi, setelah itu Dimas membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau tanya, nanti silakan ditanya. Di sini ada pertanyaan pertama dari Mbak Bianca terkait dengan kenapa chiffon itu kalau dibikin ya seringnya pada gagal kan? Ya, mesti anjlok gitu atau kenapa gitu. Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan dari Mbak Bianca. Ya, silakan jawab. Terima kasih Mbak Bianca atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab.
pertanyaan kalian. Untuk tadi pertanyaannya, kenapa chiffon cake tidak dapat mengembang secara sempurna? Ada metode kesalahan terakhir atau kesalahan keempat, loyangnya sendiri harus segera dibalik setelah pembakaran. Kita membuat cake bolu sendiri itu biasanya diolesi dengan margarin atau dilapisi dengan kertas roti. Tapi jika kita membuat chiffon cake, tidak perlu diolesi dengan margarin atau dilapisi dengan kertas roti. Loyangnya harus benar-benar bersih. Setelah benar-benar bersih, dicuci bersih, kemudian langsung dituang adonannya. Setelah itu dipanggang dan setelah jadi langsung Balik. dibalik supaya bisa lepas dari loyang. Itu juga pasti bisa disanggah menggunakan botol ya Mbak, itu bisa juga. Jadi nggak langsung tumplek, itu nggak, jadi ada botolnya sirup marjan atau apa nanti buat wadah loyangnya. Loyangnya si Van ini kan juga beda toh, ada yang buka tutup itu kan, menggunakannya itu ya. Terima kasih jawabannya. Oke, silahkan tutup dulu Mas Dimas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat kelompok ini. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Nah, di sini Bu Zila akan menjelaskan secara singkat apa itu cake kayak gitu. Cake di sini adalah menurut Subagio 2007, cake adalah adonan panggang yang terbuat dari tepung, gula, telur, bahan pengembang, garam, shortening, susu, itu termasuk bahan tambahan, juga ada, dan bahan penambah aroma. Karena yang pertama terlalu banyak baking powder, yang kedua tingginya kandungan gula, dan yang ketiga terlalu banyak lemak, makanya jadi kasar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Cukup. Biasaan di depan San, ya, tarik nafas. Gimana San? Ya, ya ada juga ya. Ayo, jadi Hasan, ya. Kenapa akhirnya kayak gini coba? Oh, oke. Ya, udah relax semuanya. Apa aja yang telah kita pelajari? Kita pelajari pada hari ini. Karakteristiknya apa? Ya, Nina. Karakteristik hasil jadinya apa? Kalau chiffon cake tuh ciri-cirinya cake-nya tinggi, Ya, remah halus, iya, kenyal, iya, seperti busa foam, iya. teksturnya halus, enak dan gurih. Oke, berarti hari ini tujuan pembelajaran kita udah selesai. Nah, mudah-mudahan nanti harapannya kalian bisa mengaplikasikan cake itu dalam kehidupan nyata kalian. Bu Zila kasih soal untuk kalian. Silakan, yang ada hanya HP di meja. Karena Bu Zila soal kirim lewat WA, Google Form. Nanti dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup ya. Oke, udah selesai ya. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya tadi untuk yang sudah berani presentasi di depan. Aplaus buat kelompok Dimas. Terima kasih juga sudah nanya, sudah berani nanya, sudah berani mengungkapkan pertanyaan yang mungkin bagi kalian itu udah hal yang luar biasa ya. Tepuk tangan lagi buat Ali, buat Bianca, buat Vitalis, buat semuanya juga kayak gitu. Yang sudah melakukan diskusi dengan sangat baik kayak gitu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang gato dan torte. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai pada pertemuan kali ini. Silakan tetap semangat untuk semuanya untuk membaca. Jangan lupa membaca, jangan lupa makan sehat, pola hidup yang sehat juga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.